Assalamualaikum, selamat siang Pak Insan. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Hari ini Bapak akan melaksanakan kegiatan coaching bersama Pak Ruhimat ya Pak? Iya Bu, kebetulan saya sudah memuat janji dengan Pak Ruhimat akan melaksanakan coaching bersama Pak Ruhimat. Baik Bapak, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi yang akan Bapak kembangkan nanti ya Pak. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan bersama Pak Ruhimat. Apakah Bapak sudah siap untuk proses coachingnya? Insya Allah Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Anissa yang sudah bersedia menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Pak Ruhimat nanti. Baiklah Bapak, sebelum memulai proses coachingnya ada beberapa yang ingin saya jelaskan dan saya juga akan bertanya kepada Bapak. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Nah Pak, jadi poin-poin yang akan saya amati saat proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Bapak melakukan coaching tersebut dengan alur tirta atau tidak. Selanjutnya saya akan mengamati apakah Bapak juga melakukan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Selanjutnya kompetensi inti yang diperhatikan. Nah, apakah Bapak sudah jelas penilaiannya? Iya Bu, sudah cukup jelas. Saya melakukan coaching, nanti saya berencana akan melakukan sesuai alur tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching nanti Pak. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer nih Pak, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Baik Bu, jadi pada saat saya melakukan coaching, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bapak, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik Bapak ingin observasi? Bagian spesifik yang ingin saya observasi itu adalah bagian mendengarkan aktif dan cara menyampaikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bapak, jadi fokus kompetensi coachingnya Bapak ingin saya observasi yaitu mengenai mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Nah kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada kegiatan coaching ini? Yang pertama, saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengarkan. Kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan terbuka yang bermakna dan berbobot. Yang terakhir nih Pak, apa yang Bapak inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik Bapak, demikian kegiatan praobservasi kita pada hari ini. Terima kasih sudah menjabarkan rencana dengan begitu rinci, kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Bapak melakukan kegiatan coachingnya bersama Pak Ruhimat. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Iya Bu, baik. Terima kasih karena sudah bersedia menjadi observer pada kegiatan coaching saya kali ini. Ya baik Bapak, sama-sama silakan nanti ditunggu Pak Ruhimatnya. Assalamualaikum Pak, apakah Bapak ada waktu sebentar? Ada hal yang ingin saya ceritakan mengenai keadaan kelas yang saya ajar Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak, silahkan. Kira-kira apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang antusias dan semangat dalam menerima pembelajaran. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% saja. Menurut Bapak, apa yang diharapkan dari obrolan ini? Saya ingin mendapat solusi dari permasalahan saya Pak mengenai antusiasme murid-murid yang saya ajar. Iya Pak, kalau dipikir-pikir, menurut Bapak hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Iya Pak, kalau dipikir-pikir hal yang membuat siswa saya kurang antusias mungkin cara pembelajaran saya monoton, kurang menyenangkan, dan saya jarang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif. Saya hanya menjelaskan saja materi siswa yang hanya mencatat saja.
Oh begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menyukai pembelajaran yang menyenangkan dan selalu berperan aktif setiap pembelajaran sehingga pembelajaran tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking atau game supaya pembelajaran lebih tenang. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kalau mengenai tugas, mungkin saya terlalu banyak ya Pak memberikan tugas kepada siswa tanpa saya memberikan sumber materi yang beragam dan mengasihkan. Biasanya Bapak selalu menggunakan sumber belajar apa Pak? Saya hanya menggunakan buku teks saja Pak. Adakah sumber lain Pak selain itu yang lebih menarik itu Pak? Ada sih Pak, seperti poster, video, materi presentasi dari PowerPoint. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar itu, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi rencana Bapak sekarang bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video dan YouTube. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak juga. Kemudian bentuk-bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat, bakat dan istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid-murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Wah, bagus sekali Pak rencananya. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi. Hebat Pak, saya mendukung sekali apa yang Bapak rencanakan ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu disenangi oleh siswa. Baik, kita beri apresiasi ya Pak untuk kegiatan praktek coaching kali ini. Pak Ruhimat bersama Pak Insanu sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur cerita pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, ada rencana aksinya, tanggung jawabnya. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari aspek praktek coaching yang sudah Bapak lakukan, khususnya kepada Bapak Ruhimat selaku coaching. Menurut Bapak, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi tadi itu bagaimana coaching dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat. Baik, jadi untuk solusi dan rencana aksi nanti akan Bapak Ruhimat lakukan pada pembelajaran selanjutnya ya Pak. Kemudian tadi Pak Insanu sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Di sini saya mengamati bahwasannya Bapak sudah dapat melakukan dengan baik ya Pak, karena dengan menjadi pendengar setia pada praktek coaching tadi dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya betul. Terima kasih Pak Insanu selaku coach dan juga Pak Ruhimat selaku coaching atas praktik coaching hari ini dan memberikan pelajaran pada kita semua bahwa coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Insanu. Sama-sama Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.